Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 3 dan 4. Kemarin, teman-teman sudah belajar di pembelajaran 1 dan 2, di mana teman-teman di situ belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan dari ayah Salman. Begitupun dengan pembelajaran tentang makanan yang bergizi. Sebelumnya, Bunda Nurja akan memberitahu tujuan dari pembelajaran hari ini. Untuk tujuannya, silakan teman-teman untuk dibaca ya dan dipahami. Baik, kita langsung aja ya teman-teman. Nah, pada layar kali ini ada beberapa kegiatan. Ada yang tahu kegiatan apa saja? Oke, ada kegiatan orang yang sedang berlari, ada orang yang sedang memanah, berenang, bermain badminton, dan bermain sepeda. Kira-kira apa ya kaitannya dengan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan ini dengan pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Oke, baik. Kita lihat ke slide berikutnya. Nah, apakah teman-teman menyukai olahraga? Siapa yang menyukai kegiatan olahraga? Siapa? Oke, alhamdulillah semuanya ternyata menyukai ya. Baik, olahraga apa yang disukai oleh teman-teman? Apa? Oke, berenang, badminton, terus futsal. Oke, banyak juga ya. Setiap orang-orang memiliki perbedaan ya kesukaan dalam bidang olahraga. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa saja jenis olahraga yang teman-teman ketahui? Apa? Ya, good job. Pinter. Ya, good job. Oke, alhamdulillah ternyata semua teman-teman mengetahui jenis-jenis olahraga. Karena ternyata jenis-jenis olahraga itu ternyata banyak ya. Apa yang disebutkan teman-teman betul semua. Selanjutnya coba Bunda Nuja mau tanya. Apa sih manfaat dari berolahraga? Ada yang tahu? Oke, dengan berolahraga, tubuh akan menjadi sehat, segar, dan tidak mudah terserang penyakit. Good job. Coba, ketika berolahraga, bagaimana sih kita harus bersikap kepada teman dan keluarga? Bagaimana? Oke, harus tetap rukun. Lalu, harus saling menghormati dan menghargai perbedaan kegiatan olahraga. Oke, good job teman-teman. Nah, sekarang kita akan mulai ke telaah. Teman-teman tahu nggak sih bahwasanya Allah itu sangat menyukai orang mukmin yang kuat. Oleh karena itu, kita semua harus rajin berolahraga. Nah, sekarang kita akan membaca bersama teks yang berjudul Berenang di halaman 68. Silahkan untuk dibaca. Jika sudah, kita akan lanjutkan kegiatan berikutnya yaitu untuk mengeksplorasi halaman 69 dan halaman 70. Silahkan dikerjakan. Nah, teman-teman, dalam berolahraga lebih menyenangkan jika dilakukan bersama keluarga atau teman sehingga kita ada teman untuk melakukan kegiatan. Sekarang kita akan coba membuat percakapan atau dialog ketika sedang beristirahat dari kegiatan berolahraga. Namun sebelumnya kita harus memperhatikan cara penulisan dialog percakapan ini tersebut. Baik, apa sajakah cara menulis dialog? Yang pertama, teman-teman harus menentukan tema dialog. Yang kedua, teman-teman harus menentukan tokoh dialog, siapa saja yang akan diikutsertakan dalam berdialog. Lalu, gunakan tanda petik. Nah, berikut ini contoh dialog percakapan olahraga bersama teman-teman.
Pada suatu hari, ada 3 sahabat bernama Salman, Jono, dan Tigor. Mereka bertiga suka berolahraga di taman dan sering berolahraga bersama, meskipun mereka memiliki kegemaran olahraga berbeda. Tetapi mereka selalu hidup rukun dan saling menghargai. Salman, Jono, Tigor, yuk kita lari lagi. Jono, istirahat dulu yuk, aku capek nih udah 3 kali lari keliling taman. Tigor, ya udah yuk kita duduk di bangku yang kosong. Itu adalah salah satu contoh dialog percakapan yang singkat. Nah, karena teman-teman tadi sudah tahu cara membuat dialog, sekarang teman-teman akan membuat dialog yang berisi atau yang bertemakan tentang sikap baik dalam berolahraga bersama ayah dan bunda. Silakan teman-teman kerjakan pada halaman 73. Teks dialog ini silakan teman-teman diskusikan dengan ayah dan bunda. Oke? Good job. Nah, baik teman-teman. Teman-teman masih ingatkah dengan pengurangan meminjam? Siapa yang masih ingat? Oke, alhamdulillah semuanya masih ingat. Di sini Bunda Nurja punya soal. Soalnya 4.259 dikurang 1.926. Kira-kira bagaimana ya cara mengerjakannya? Oke, kita kerjakan bersama-sama. Cara mengerjakannya seperti biasa, teman-teman kerjakan dari angka yang paling ujung atau dari angka satuan terlebih dahulu. Baik, kita kerjakan. Sekarang kita mulai dari satuan, yaitu angka 9. 9 dikurang 6, ada yang tahu berapa? Oke, good job. 3. Selanjutnya, yaitu nilai puluhan. 5 dikurang 2, sama dengan berapa? Good job. Masih 3 lagi. Dan sekarang kita melangsungkan ke pengurangan ratusan, yaitu angka 2 dan angka 9. Nah, kira-kira bisa nggak sih 2 dikurang 9? Tidak bisa. Karena kita tidak bisa mengurangkan angka 2 dengan angka 9, maka kita harus meminjam satu angka yang bernilai 10 dari bilangan yang berada di depannya, yaitu angka 4. Sehingga angka 2 tersebut menjadi angka 12, yaitu penjumlahan dari angka 10 ditambah angka 2. Nah, di sini teman-teman silakan tulis angka 1 di atas angka 2, lalu angka 4 kita coret dan kita ubah menjadi angka 3. Sehingga kita bisa langsung mengurangi angka 12 dikurangi 9 sama dengan 3. Dan untuk angka 4 yang ada di depan akan berubah menjadi angka 3. Sehingga pengurangannya 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? 2. Pintar. Jadi hasil dari 4.259 dikurang 1.926 sama dengan 2.333. Oke. Selanjutnya di sini Bunda Nurja masih punya satu contoh nih teman-teman. Contoh soalnya yaitu 5.354 dikurangi 2.218. Nah, bagaimana caranya? Oke, good job. Menggunakan cara yang tadi. Teman-teman silakan kita pengurangan di nilai satuan terlebih dahulu. 4 dikurang 8 bisa tidak? Tidak, berarti kita harus meminjam ke angka 5. Good job. Oke. Kita coret angka 5, lalu kita taruh angka 1 di atas angka 4, dan angka 5 kita ganti menjadi angka 4. Sekarang, berarti angka 1 itu sama dengan 10 ya. 10 ditambah 4 sama dengan berapa? 10 tambah 4 sama dengan 14. Lalu dikurangi 8. Berapa? 14 kurang 8 sama dengan 6. Oke, kita lanjut lagi. Karena tadi angka 5 itu sudah dicoret, sekarang berarti diganti dengan angka 4. Berarti pengurangannya 4 dikurang 1 sama dengan, good job, 3. Selanjutnya,
Berarti di ratusan, 3 kurang 2 sama dengan 1. Selanjutnya, 5 kurang 2 sama dengan berapa teman-teman? Oke, 3. Jadi, hasil dari 5.354 dikurang 2.218 sama dengan berapa? 3.136. Good job. Terima kasih teman-teman sudah membantu. Nah, jika teman-teman sudah paham, sekarang kita kerjakan halaman 71 sesuai dengan contoh. Baik teman-teman, jika sudah kita lanjutkan ya teman-teman. Nah teman-teman ada yang tahu nggak permainan ini? Ada yang pernah memainkan? Oke, banyak. Permainan ini adalah dinamakan bakyak. Bakyak adalah permainan tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak pada zaman dahulu. Permainan bakyak dimainkan berkelompok yang terdiri dari 3-5 orang tiap kelompoknya. Dalam permainan bakyak, banyak nilai kebaikan yang bisa kita teladani seperti kerjasama, kekompakan, saling menghargai, dan taat pada perintah pimpinan. Jadi, teman-teman pada kegiatan atau pada permainan bakyak ini banyak banget nilai-nilai yang kita bisa ambil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan menuju ke pengaplikasian. Mari diskusikan pengamalan nilai Pancasila bersama ayah dan bunda. Silahkan teman-teman untuk mencari sikap baik apa saja yang dapat diambil dan diteladani dari nilai sila kedua Pancasila pada permainan bakyak di halaman 75. Silahkan untuk didiskusikan. Baik teman-teman, jika sudah, kita lanjutkan kembali ke pembelajaran 4 ya. Di sini ada gambar anak yang sedang tidur. Siapa nih yang suka ketiduran ketika sedang merasa lelah? Siapa? Oke, semuanya ya seperti itu. Nah, kita kembali ke kegiatan telaah. Tidur merupakan istirahat yang paling baik, karena pada saat tidur, otot dan pikiran juga istirahat. Tidur sebagai salah satu kebutuhan setiap makhluk hidup. Jadi tidak hanya manusia, melainkan hewan pun juga bisa tidur, teman-teman, atau butuh tidur. Yuk kita bersama-sama membaca teks yang berjudul Manfaat Tidur di halaman 77 dan kita mengeksplorasi kegiatan 1. Berikut beberapa contoh cara hewan tidur. Di sini ada beberapa hewan yang akan Bunda Nurja beritahu bagaimana mereka tidur. Yang pertama ada kucing. Seperti halnya manusia, kucing juga bisa tertidur lelap dengan menutupkan matanya. Kucing tertidur berlangsung sekitar 15 menit hingga 30 menit. Lalu hewan kedua itu ada ikan. Kira-kira ikan tidur nggak sih teman-teman? Oke, ikan pun sama. Ikan pun tidur atau butuh tidur, di mana ikan tidur dengan mata terbuka. Selanjutnya ada kelelawar. Kelelawar tidur pada siang hari dengan cara bergelantung terbalik pada ranting pohon untuk menghindari dari predator. Selanjutnya ada kepompong. Kepompong tidur dengan terbalut kulit dan menggantung pada daun tumbuhan juga. Itulah beberapa cara hewan untuk tidur. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum tidur nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman silakan bersihkan tangan, kaki, dan wajah. Yang kedua, gosok gigi sebelum tidur. Yang ketiga, bersihkanlah tempat tidur sambil mengucapkan ta'udz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, gunakan pakaian yang longgar agar teman-teman tidak kegerahan. Dan selanjutnya yaitu mematikan lampu. Untuk hal yang keenam, yaitu berdoa sebelum tidur. Yang ketujuh, tidurlah dengan posisi miring ke kanan, sebagaimana sunnah Rasul. Dan yang kedelapan, bersyukurlah dengan apa yang telah Allah berikan. Dan yang terakhir yaitu, maafkanlah teman-temanmu. Jadi, itu beberapa hal
yang harus diperhatikan sebelum teman-teman tidur? Nah, mari kita melakukan kegiatan merumuskan. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, silahkan teman-teman untuk menuliskan sikap baik yang pernah dilakukan di lingkungan sekitar pada halaman 80 kegiatan 2. Masing-masing sebanyak 3 poin ya teman-teman. Tuliskan sikap baik yang pernah dilakukan ketika di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selamat mengerjakan. Baik, adapun hal-hal yang harus kita ingat teman-teman bahwasanya olahraga dan tidur dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Adapun hal yang harus kita teladani adalah Allah sangat senang dengan anak yang menghargai temannya. Kita harus bersyukur memiliki teman yang banyak, baik, dan saling menolong. Tidak lupa untuk selalu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya teman-teman. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman langsung menghubungi wali kelasnya masing-masing. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk hari ini dan hari berikutnya. Cukup sekian dari Bunda Nurja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.